Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali ketemu dengan saya dalam diskusi kuliah hukum Mufti Fajar yang kali ini masih mengenai perlindungan konsumen, dan kita akan diskusikan tentang penyelesaian sengketa konsumen. Nah, sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya mengenai perlindungan konsumen, baik dari konsep, kemudian peraturan perundangannya, hingga pada pertanggung jawabannya. Dan sekarang kita bicara mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini didasarkan pada pasal 45, di mana disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Artinya setiap konsumen dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kemudian yang pasal kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Artinya ada dua pilihan jalur di mana konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa. Apakah dia melakukan penuntutan di pengadilan, dalam hal ini peradilan umum, ataukah dia melakukan tuntutan di luar peradilan, yaitu melalui lembaga arbitrase. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada lembaga namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, namun di dalam pasal 3, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Nah, ini juga menyatakan bahwa apabila kesalahan pelaku usaha itu berakibat pada kesalahan pidana sesuai ketentuan peraturan dalam yang diatur dalam perlindungan konsumen, maka itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya, walaupun dia dapat tetap dituntut secara perdata maupun secara administratif. Yang keempat, nah ini yang menarik, saudara-saudara, apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kalau kemudian memilih misalnya mediasi atau arbitrase, bahkan kemudian di putusan itu tidak mungkin dijalankan, maka konsumen, salah satu pihak atau kedua pihak bahkan, boleh mengajukan ke pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan secara jalur peradilan. Ini yang sebenarnya menuai kontradiktif. Mengapa? Karena dalam undang-undang arbitrase, apa yang sudah diputus dalam arbitrase tidak boleh diperiksa lagi di dalam undang-undang perlindungan konsumen, di dalam peradilan umum. Begitu juga sebaliknya, kasus yang telah diputus oleh peradilan tidak boleh diperiksa oleh arbitrase, karena nanti akan menunjukkan dualisme putusan hukum. Namun demikian, perlu kita dalami lagi bahwa dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau kedua pihak ini berkaitan tentunya dengan hal-hal yang bisa membatalkan putusan arbitrase sesuai undang-undang arbitrase. Ya, ada dalam pasal undang-undang arbitrase itu misalnya ada dokumen palsu, ada kesaksian palsu dan seterusnya, maka itu bisa, atau putusan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini baru ke pengadilan. Tadi sudah disampaikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu tentang peradilan umum, ya. Jadi kita ke peradilan umum, bukan ke peradilan niaga, walaupun ini bisnis, tetapi kita ke peradilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya, BPSK. Itu diatur juga di dalam Undang-Undang Konsumen.
BPSK ini akan menangani sengketa konsumen dari proses APS, alternatif penyelesaian sengketa ya, seperti negosiasi, mediasi, hingga pada level arbitrase. Nah, ini yang dilakukan di sengketa di luar pengadilan. Itu tentang jalur. Nah, sekarang siapa yang dapat menggugat? Konsumen. Di dalam pasal 46 dijelaskan gugatan konsumen itu bisa dilakukan oleh konsumen seorang, artinya orang per orang sendirian yang dirugikan, atau ahli warisnya jika dia sampai meninggal dunia. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, atau sering disebut dengan class action. Ya. Jadi siapa yang berhak menggugat konsumen itu adalah konsumen pribadi tunggal. Yang kedua, konsumen secara berbarengan atau disebut dengan class action. Jika kepentingannya sama, ya artinya kepentingan sama, misalnya kita menggugat maskapai penerbangan, maka satu penumpang dalam satu pesawat, penumpang dalam satu pesawat itu bisa menggugat bersama-sama karena kepentingannya sama. Lalu ada juga gugatan yang dilakukan oleh pihak bukan konsumen, yang kita sebut dengan legal standing. Tadi sudah sampaikan, gugat oleh lembaga yang mempunyai fungsi dan tujuan mewakili kepentingan konsumen. Ya. Siapa yang berhak menggugat? Yang berhak menggugat itu adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dalam prakteknya sering kita dengar ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, di mana atau lembaga-lembaga konsumen lainnya yang secara normatif dia didirikan memang untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Maka dia boleh menggugat untuk dan atas nama konsumen. Yang kedua, pemerintah dan atau instansi terkait ini boleh melakukan, misalnya BPOM, Kementerian Perhubungan, atau Departemen Kesehatan dan seterusnya. Ini berhak untuk melakukan gugatan karena dia punya legal standing atas kerugian konsumen tersebut. Oke, nah class action itu apa? Nah, class action adalah gugatan perdata, biasanya dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah pihak dengan sejumlah yang dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau orang yang diwakili disebut dengan istilah class member. Ini istilah dalam hukum. Class action merupakan instrumen hukum yang dapat menjamin kerugian yang bersifat massal. Jadi efektivitas, kenapa undang-undang konsumen memasukkan class action? Ya, karena ini akan lebih memudahkan ganti rugi yang bersifat massal, sehingga tidak masing-masing orang melakukan gugatan sendiri-sendiri. Dan class action ini cocok ketika kita menghadapi perusahaan besar. Ya. Sebab kalau perusahaan besar itu sangat kuat ya, dari sisi apapun dihadapi masing-masing konsumen, ini tentu tidak bisa atau kurang efektif. Tetapi kalau dilakukan secara masif bersama-sama melalui mekanisme class action, maka ini menjadi lebih efektif. Nah, manfaat class action dan legal standing. Pertama, proses berperkara bersifat ekonomis, ya, karena dilakukan secara berombongan. Yang kedua, akses kepada keadilan menjadi efektif dan efisien karena apabila diajukan secara individual itu mengakibatkan beban bagi calon, mengakibatkan bagi penggugat konsumen tunggal, ya, karena dia harus mempunyai resource yang cukup.
apakah dana, apakah waktu, apakah kemudian juga psikologi dan sebagainya. Tetapi ketika dia berjuang bersama-sama, dia akan membangun itu secara bersama-sama. Class action dan legal standing ini memberi peluang, yang ketiga, class action dan legal standing ini memberi peluang untuk mendorong perubahan sikap dari pelaku usaha yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Jadi undang-undang ini memasukkan mekanisme class action dan legal standing untuk setidak-tidaknya ingin menyatakan pada pelaku usaha besar khususnya, kamu hati-hati, karena kamu tidak hanya bisa digugat oleh satu orang, tapi kamu bisa digugat secara masif bersama-sama, bahkan oleh pihak di luar yang Anda rugikan. Ini manfaat daripada class action dan legal standing. Nah, lalu mekanismenya, kalau kita mengajukan pengaduan ke PPSK, maka dapat dilakukan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Nah, kalau konsiliasi mediasi ini berjalan sampai pada putusan dan para pihak mematuhi putusan, maka pelaksanaan putusan bisa dilaksanakan. Tapi kalau putusan PPSK melalui konsiliasi dan mediasi tidak dapat, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri. Atau ketika konsiliasi dan mediasi tidak berjalan dan para pihak memilih arbitrase dan putusan arbitrase tidak bisa dijalankan, maka bisa diajukan pengajuan ke pengadilan negeri. Nah, setelah pengadilan negeri ada putusan dari PN, kemudian jika para pihak merasa kurang puas atau merasa tidak adil atau maksud dilakukan tidak fair, maka dia bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Dan putusan Mahkamah Agung ini dianggap putusan akhir daripada proses penyelesaian sengketa konsumen. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda untuk mungkin didalami lagi, didiskusikan lagi, dan menjadi bahan untuk pemikiran atau bahan riset lebih lanjut. Cukup sekian, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu.